Malam itu, bulan menggantung pucat di langit desa kecil di pelosok Jawa Timur. Di sebuah rumah sederhana yang dindingnya mulai retak dimakan usia, Ayu Setianingrum duduk di depan ibunya. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan wajah lelah seorang wanita muda yang berusia 25 tahun. Ayu menggenggam tangan ibunya erat-erat, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tetap berusaha tersenyum. Keputusan besar telah ia buat, keputusan yang mengiris hatinya. Ia harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya untuk bekerja sebagai TKW di negeri yang asing. "Ayu, kamu yakin dengan ini?" tanya ibunya, suaranya bergetar. "Hidup di negeri orang itu tidak mudah, Nak. Apalagi di Arab Saudi. Kamu tahu cerita-cerita buruk tentang TKW kita di sana." Ayu mengangguk dengan mantap, meski hatinya bergejolak. Ia tahu risiko yang akan dihadapinya, tapi ia tak punya pilihan lain. Ayahnya telah tiada sejak ia masih kecil, dan kini ibunya yang sakit-sakitan serta adik-adiknya yang masih bersekolah bergantung padanya. "Bu, ini demi keluarga kita. Demi adik-adik bisa sekolah. Kalau Ayu tidak pergi, bagaimana kita bisa bertahan?" katanya, mencoba menenangkan diri. Di pagi buta keesokan harinya, Ayu berangkat meninggalkan desanya. Perjalanan ke kota untuk mengurus dokumen sudah cukup melelahkan, tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan dihadapinya di negeri asing. Dengan koper kecil berisi pakaian sederhana dan beberapa foto keluarga, Ayu memulai perjalanan yang penuh ketidakpastian. Ia merasa seperti burung yang terbang jauh meninggalkan sarangnya, tak tahu apakah ia akan bisa kembali dengan selamat. Di Bandara Surabaya, Ayu berdiri mematung. Ini pertama kalinya ia melihat gedung sebesar itu. Langkahnya ragu-ragu, tapi ia terus maju. Hatinya berdegup kencang saat mendengar panggilan untuk penerbangan ke Riyadh. Ia memandangi tiket di tangannya, seolah berharap ada keajaiban yang menghentikannya. Tapi tidak ada yang datang. Ia menghela napas panjang dan melangkah masuk ke pesawat. Dalam perjalanan, Ayu merenung. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kebahagiaan meski serba kekurangan. Ayahnya dulu sering mengajaknya berjalan-jalan di sawah, mengajarinya menghitung bintang, dan bercerita tentang dunia yang luas di luar sana. Ayu selalu bermimpi melihat dunia itu suatu hari nanti, tapi ia tak pernah membayangkan bahwa mimpinya akan terwujud dengan cara seperti ini, sebagai seorang pembantu rumah tangga di negeri orang. Saat pesawat mendarat di Riyadh, Ayu disambut udara panas yang menusuk kulit. Ia merasa seolah berada di planet lain. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil mewah melintas dengan cepat, dan orang-orang berbicara dalam bahasa yang asing di telinganya. Hatinya bergemuruh antara rasa takut dan harapan. Namun, yang paling berat adalah ketika ia tiba di rumah majikannya. Pintu besar dengan ukiran emas terbuka, dan seorang wanita berpakaian mewah memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu pembantu baru?" tanya wanita itu dengan nada dingin. Ayu menunduk hormat, meskipun hatinya bergesir tidak nyaman. Dalam sekejap, ia merasa begitu kecil di hadapan kemegahan rumah itu. Ia tahu, inilah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh tantangan dan mungkin harapan tersembunyi. Hari-hari Ayu di rumah keluarga Al-Rashid dimulai dengan kerja keras tanpa henti. Sejak subuh hingga tengah malam, ia harus memastikan setiap sudut rumah megah itu bersih, makanan tersaji dengan sempurna, dan kebutuhan majikannya terpenuhi. Namun, tak peduli seberapa keras ia bekerja, mata tajam Nyonya Fatimah selalu menemukan kesalahan. "Ayu, kau tak melihat debu di meja itu? Apa kau pikir kami membayar untuk pekerjaan setengah hati?" bentak wanita itu suatu hari, membuat Ayu hanya mampu meminta maaf dengan kepala tertunduk. Di balik kekakuan dan tekanan itu, Ayu tetap menjalani hari-harinya dengan kesabaran. Ia percaya, jika ia terus bekerja keras, Tuhan akan membuka jalan untuknya. Dalam kesendiriannya, ia sering berdiri di balkon kamar pelayan yang kecil, memandangi kota Riyadh yang gemerlap di kejauhan. Hatinya bergolak antara kerinduan pada keluarganya di desa dan rasa penasaran terhadap dunia besar yang ada di depan matanya. Semuanya berubah pada suatu pagi ketika Ayu diminta membantu mempersiapkan jamuan makan malam besar di rumah majikannya. Acara itu akan dihadiri tamu-tamu penting, termasuk Sultan Khalid, seorang pengusaha muda dan salah satu teman dekat keluarga Al-Rashid. Ayu bekerja lebih keras dari biasanya, memastikan setiap detail sempurna. Saat malam tiba, ia sibuk di dapur, memindahkan piring-piring makanan ke ruang makan yang berkilauan oleh lampu kristal. Namun, tanpa sengaja,
Ayu tersandung dan menjatuhkan sebuah gelas kaca mahal. Suara pecahan itu memecah keheningan, dan semua mata tertuju padanya. Jantung Ayu hampir berhenti berdetak ketika ia melihat Nyonya Fatimah berdiri dengan wajah marah, siap menghukumnya di depan para tamu. Namun, sebelum Nyonya Fatimah sempat berbicara, sebuah suara lembut namun tegas menghentikannya. "Berikan dia kesempatan, semua orang bisa melakukan kesalahan," kata seorang pria yang duduk di ujung meja. Ayu mendongak dan mendapati Sultan Khalid sedang menatapnya dengan mata tajam namun penuh pengertian. Pria itu tampan, dengan postur tinggi dan aura berwibawa yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Ayu hanya bisa tergagap meminta maaf, tetapi Sultan Khalid tersenyum tipis dan melanjutkan makannya seolah tidak ada yang terjadi. Setelah jamuan usai, Ayu kembali ke dapur dengan hati campur aduk. Ia merasa malu, tetapi juga bingung mengapa pria sekelas Sultan Khalid mau membelanya. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi keesokan harinya. Ketika Ayu sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar pelayan lain berbicara. "Tadi pagi Sultan Khalid bertanya tentangmu kepada Tuan Rashid. Dia ingin tahu siapa kamu," bisik salah satu pelayan, membuat Ayu hampir menjatuhkan kain lap di tangannya. Hari-hari berikutnya, Sultan Khalid sering berkunjung ke rumah Al-Rashid. Setiap kali ia datang, Ayu merasakan tatapan pria itu diam-diam mengikuti gerak-geriknya. Meski Ayu mencoba menghindari kontak mata, ia tidak bisa mengabaikan rasa aneh yang muncul di hatinya setiap kali pria itu tersenyum ke arahnya. Namun, Ayu juga sadar akan batasannya. Ia hanya seorang pembantu, seorang wanita biasa dari desa kecil di Jawa Timur, sementara pria itu adalah seorang sultan dengan kekayaan yang tak terhitung. Meski begitu, perhatian Sultan Khalid mulai memunculkan bisik-bisik di antara pelayan lainnya. Beberapa iri, beberapa mencibir, dan yang lain mengingatkan Ayu untuk berhati-hati. Ayu hanya bisa menenangkan dirinya dengan doa, berharap perhatian ini tidak membawa masalah baru dalam hidupnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana di rumah keluarga Al-Rashid terasa lebih sibuk dari biasanya. Sebuah acara amal besar akan digelar, dan keluarga Al-Rashid ditunjuk sebagai tuan rumah. Para pelayan bekerja tanpa henti, termasuk Ayu, yang ditugaskan menyiapkan bunga-bunga segar di aula utama. Meski lelah, Ayu tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti. Ia tahu bahwa setiap detail harus sempurna, terutama karena acara ini akan dihadiri para bangsawan dan tokoh penting dari berbagai wilayah. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, Ayu tetap berada di balik layar, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, di tengah kesibukannya, ia tidak menyadari bahwa sosok penting lain telah tiba di rumah itu, Sultan Fahad, pria berusia 50-an dengan aura yang memancarkan kewibawaan. Sultan Fahad dikenal sebagai seorang dermawan besar yang dihormati di seluruh Arab Saudi. Tidak seperti Sultan Khalid yang muda dan karismatik, Sultan Fahad adalah sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Ketika Sultan Fahad berjalan-jalan di sekitar aula untuk melihat persiapan acara, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita muda yang sibuk menata bunga. Ayu, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, tetap bekerja dengan cekatan. Pemandangan itu membuat Sultan Fahad tertarik. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, kesederhanaan, ketulusan, dan semangat kerja keras yang tampak jelas di wajahnya. "Siapa gadis itu?" tanya Sultan Fahad kepada Tuan Rashid, yang berdiri di sampingnya. Tuan Rashid tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab dengan sopan. "Dia pembantu kami, Ayu. Gadis asal Indonesia." Mendengar hal itu, Sultan Fahad mengangguk pelan, namun rasa penasarannya tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk mendekati Ayu setelah acara berlangsung. Ketika acara berakhir, Ayu sedang merapikan meja-meja di sudut aula. Tanpa diduga, Sultan Fahad mendekatinya. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara lembut namun berwibawa, membuat Ayu hampir menjatuhkan piring yang sedang dipegangnya. Ia segera membalas salam dengan gugup, tidak tahu harus berkata apa di hadapan pria yang begitu terpandang. "Kamu bekerja sangat keras," kata Sultan Fahad sambil tersenyum ramah. "Dari mana asalmu, jika boleh aku tahu?" Ayu menjelaskan bahwa ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, dan bahwa ia bekerja di Arab Saudi untuk membantu keluarganya di kampung. Sultan Fahad mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah cerita Ayu adalah hal paling penting yang pernah ia dengar.
Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Sultan Fahad. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Ayu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal gadis itu lebih jauh. Di sisi lain, Ayu merasa bingung dengan perhatian yang diberikan oleh pria sebesar Sultan Fahad. Ia tahu posisinya hanyalah seorang pembantu, dan perhatian semacam itu hanya akan membawa masalah baginya. Namun, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Tanpa Ayu sadari, ia kini berada dalam lingkaran perhatian dua sultan yang sangat berbeda, Sultan Khalid yang muda dan penuh gairah, serta Sultan Fahad yang bijaksana dan tenang. Kehidupannya yang sederhana perlahan mulai berubah, membawa Ayu ke dalam sebuah perjalanan penuh dilema yang akan menguji keteguhan hati dan prinsipnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bagi Ayu, semuanya terasa seperti mimpi. Kehidupan yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan tugas-tugas rumah tangga kini menjadi lebih rumit sejak kehadiran dua pria yang membawa perasaan dan perhatian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sultan Khalid, dengan tatapannya yang hangat namun intens, seringkali datang ke rumah Al-Rashid hanya untuk mencari alasan berbicara dengannya. Sementara itu, Sultan Fahad mulai mengundang Ayu untuk membantu di acara-acara amalnya, memberinya ruang untuk mengenal dunia luar yang sebelumnya tak pernah ia akses. Ayu merasa bimbang, ia hanya seorang pembantu rumah tangga yang datang ke Arab Saudi demi keluarganya, namun kini ia terjebak dalam perhatian dua pria yang berada jauh di atas status sosialnya. Di satu sisi, Sultan Khalid membuat hatinya berdebar dengan perhatian yang spontan dan penuh gairah. Ia selalu mencari cara untuk berada di dekat Ayu, entah dengan alasan memberikan hadiah kecil atau sekadar bercanda untuk melihat Ayu tersenyum. Namun, perhatian itu juga menjadi bahan perbincangan di antara para pelayan lain. Jangan terlalu dekat dengan Sultan Khalid, Ayu. Dia hanya bermain-main. Kau tahu mereka seperti apa? Bisik seorang pelayan senior yang sudah lama bekerja di keluarga Al-Rashid. Kata-kata itu menghantui Ayu, membuatnya semakin waspada. Ia tidak ingin menjadi bahan gosip atau menempatkan dirinya dalam bahaya, namun setiap kali Sultan Khalid mendekatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Di sisi lain, Sultan Fahad membawa suasana yang berbeda. Ia tidak berbicara banyak, namun setiap kata yang diucapkannya mengandung makna mendalam. Ketika Ayu membantu di salah satu acara amalnya, Sultan Fahad duduk bersamanya di sela-sela acara, mendengarkan cerita tentang kehidupan Ayu di desa kecilnya. Kamu punya jiwa yang besar, Ayu, katanya sambil menatapnya dengan tatapan penuh rasa hormat. Aku melihat dirimu lebih dari sekadar pembantu. Kau memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar. Kata-kata itu menggugah hati Ayu. Ia merasa dihargai, tetapi juga tertekan oleh ekspektasi yang perlahan-lahan mulai mengelilinginya. Perhatian dari kedua sultan ini tidak hanya membawa kerumitan emosional, tetapi juga ancaman dari orang-orang di sekitar mereka. Nyonya Fatimah, yang sejak awal sudah tidak menyukai Ayu, mulai mencurigai sesuatu. Ia sering memanggil Ayu dengan nada tajam dan memperingatkannya untuk tidak membuat masalah di rumah itu. Aku hanya ingin bekerja, Bu, kata Ayu suatu hari dengan suara pelan. Namun, hatinya tahu bahwa situasi ini tidak akan mudah diatasi. Ia berada di persimpangan jalan, di antara rasa hormat pada majikannya, perasaan pada Sultan Khalid, dan rasa aman yang ditawarkan oleh Sultan Fahad. Semua itu bercampur menjadi beban yang terus menghantui setiap langkahnya. Pada suatu malam yang tenang, Ayu duduk di balkon kecil kamarnya, memandangi langit Riyadh yang dipenuhi bintang. Ia merindukan keluarganya, suasana desa, dan kehidupan sederhana yang dulu ia jalani. Apakah aku membuat kesalahan dengan datang ke sini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia tahu, fokus utamanya seharusnya adalah bekerja dan mengirim uang ke rumah, bukan terjebak dalam permainan hati yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, Ayu tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang ia ambil dalam beberapa hari ke depan akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Perasaan, harapan, dan tekanan sosial akan terus menghimpitnya, memaksa Ayu untuk memilih jalan yang mungkin tidak hanya menentukan nasibnya, tetapi juga nasib keluarganya yang jauh di kampung. Kehidupan Ayu di rumah keluarga Al-Rashid semakin tidak sama seperti sebelumnya. Nama Ayu perlahan menjadi pembicaraan di kalangan elit Riyadh. Para pelayan membicarakannya dengan bisik-bisik, sementara para tamu keluarga Al-Rashid mulai memandangnya bukan sekadar sebagai seorang pembantu rumah tangga, melainkan seorang wanita dengan pesona yang sulit diabaikan. Hal ini berawal dari acara amal yang dihadiri Ayu bersama Sultan Fahad.
Foto-foto yang diambil tanpa sepengetahuan Ayu mulai beredar di media sosial, menggambarkan seorang gadis sederhana yang berdiri dengan anggun di samping Sultan Fahad, membuat banyak orang bertanya-tanya siapa dia. Di sisi lain, Sultan Khalid, yang tak suka berbagi perhatian, merasa gelisah saat mendengar Ayu kini menjadi sorotan publik. Ia mulai lebih sering datang ke rumah keluarga Al-Rashid, bahkan kadang tanpa alasan jelas, hanya untuk memastikan Ayu baik-baik saja. Ketika ia mendapati Ayu tampak gugup dengan perhatian yang diberikan oleh Sultan Fahad, ia berkata dengan nada serius, "Ayu, kau tidak perlu mendekati siapapun untuk mendapatkan apapun. Jika ada yang menyakitimu, aku akan memastikan mereka tidak berani lagi." Ayu hanya bisa diam. Baginya, perhatian yang berlebihan ini bukanlah berkah, melainkan beban. Semakin banyak orang yang memperhatikannya, semakin sulit ia menjalani hari-harinya dengan tenang. Nyonya Fatimah semakin sering memarahinya tanpa alasan jelas, menuduh Ayu menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan perhatian. "Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah pembantu. Jangan lupa tempatmu," bentaknya suatu hari, membuat hati Ayu tersayat. Namun, fitnah dan tekanan itu tidak berhenti di situ. Berita tentang seorang gadis Indonesia yang dekat dengan dua sultan mulai menyebar lebih luas, bahkan sampai ke telinga keluarga Sultan Khalid. Ibunda Sultan Khalid, seorang wanita yang penuh wibawa, memanggil putranya dan bertanya, "Siapa gadis itu? Apa kau serius atau hanya bermain-main? Ingatlah, Khalid, reputasi keluarga kita adalah yang paling utama." Sultan Khalid, yang biasanya percaya diri, hanya bisa terdiam, menyadari bahwa apa yang ia rasakan pada Ayu lebih rumit dari yang ia bayangkan. Di sisi lain, Sultan Fahad menghadapi situasi yang berbeda. Banyak orang di lingkarannya mulai mempertanyakan keputusannya untuk melibatkan seorang pembantu dalam acara-acara penting. Namun, dengan ketenangannya yang khas, ia menjawab, "Kebaikan tidak mengenal status sosial. Jika aku melihat potensi dalam diri seseorang, aku akan mendukungnya." Jawaban ini membuat banyak orang terdiam, tetapi juga menambah tekanan pada Ayu, yang merasa dirinya menjadi pusat kontroversi yang tidak pernah ia inginkan. Ayu mulai kehilangan ketenangan. Malam-malamnya diisi dengan air mata dan doa, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semua ini. "Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku hanya ingin bekerja dan membantu keluargaku. Mengapa semuanya menjadi serumit ini?" bisiknya dalam hati. Ia merindukan keluarganya di Jawa Timur, merindukan kehidupan sederhana yang jauh dari sorotan dan intrik. Namun, meski Ayu merasa hidupnya seperti dipermainkan takdir, ia tidak menyadari bahwa popularitasnya juga membawa dampak positif. Beberapa wanita di kalangan TKW mulai melihat Ayu sebagai inspirasi, seorang gadis desa yang mampu berdiri di tengah para bangsawan. Surat-surat dari sesama TKW mulai berdatangan, berisi cerita perjuangan mereka dan harapan bahwa Ayu akan menjadi suara bagi mereka yang sering kali tidak terlihat. Dari titik itu, Ayu menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa mungkin Tuhan memiliki rencana lain untuknya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bekerja dan mengirim uang ke kampung halaman. Namun, untuk mewujudkan hal itu, Ayu harus menemukan cara untuk bertahan di tengah badai yang sedang melanda hidupnya. Malam itu, Ayu duduk termenung di kamarnya yang kecil. Udara riak terasa dingin, tetapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bisik-bisik di rumah keluarga Al-Rashid semakin tajam, dan tekanan dari Nyonya Fatimah hampir tak tertahankan. "Kau membawa masalah ke rumah ini, Ayu," kata Nyonya Fatimah dengan nada tajam pagi itu. "Dua sultan memperhatikanmu, dan sekarang kau membuatku dipermalukan di depan tamu-tamu kami." Ayu hanya menunduk, menahan air mata. Ia tidak pernah meminta perhatian itu, tetapi seolah-olah semua orang menyalahkannya atas situasi ini. Ketegangan semakin memuncak ketika keluarga Sultan Khalid secara langsung mengirimkan utusan ke rumah Al-Rashid. Mereka meminta Tuan Rashid untuk memastikan Ayu tidak melibatkan dirinya lebih jauh dengan Sultan Khalid. Tuan Rashid, yang sebelumnya cukup baik kepada Ayu, mulai memandangnya sebagai sumber masalah. "Ayu, ini peringatan terakhirku. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan memulangkanmu ke Indonesia," ancamnya dengan nada dingin. Ayu merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, Sultan Khalid merasa marah dengan tindakan keluarganya. Ia diam-diam mengundang Ayu untuk bertemu di sebuah taman pribadi di Riyadh. Pertemuan itu sangat berisiko, tetapi Ayu merasa ia harus datang untuk menjelaskan posisinya.
Ketika mereka bertemu, Sultan Khalid langsung berbicara dengan nada penuh emosi. Ayu, aku tahu ini sulit bagimu. Tapi kau harus tahu, aku benar-benar peduli padamu. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Ayu menatap Sultan Khalid dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku peduli, Tuan, jawabnya dengan suara bergetar. Aku datang ke sini bukan untuk mencari perhatian atau cinta. Aku hanya ingin bekerja demi keluargaku. Semakin banyak orang yang memperhatikan, semakin sulit hidupku. Tolong, biarkan aku menjalani hidupku dengan tenang. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Sultan Khalid. Ia menyadari bahwa perasaannya telah menempatkan Ayu dalam posisi yang sulit. Di sisi lain, Sultan Fahad mulai menunjukkan perhatian yang lebih serius kepada Ayu. Suatu hari, ia mengundang Ayu ke kantornya dengan alasan membahas pekerjaan di acara amal berikutnya. Namun, di balik alasan itu, Sultan Fahad ingin memastikan Ayu baik-baik saja. Aku tahu tekanan yang kau alami, Ayu. Hidup di negeri ini tidak mudah, terutama untuk wanita sepertimu, katanya dengan nada lembut. Jika ada yang membuatmu merasa tidak nyaman, kau selalu bisa datang padaku. Kata-kata Sultan Fahad membuat Ayu merasa sedikit tenang, tetapi juga menimbulkan kebingungan baru. Ia mulai melihat Sultan Fahad sebagai sosok pelindung yang bijaksana, berbeda dengan Sultan Khalid yang penuh gairah. Namun, Ayu juga tahu bahwa perhatian dari dua sultan ini semakin memperumit hidupnya. Ia merasa seperti bidak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Tekanan dari lingkungan sekitar akhirnya memuncak ketika Nyonya Fatimah memutuskan untuk melaporkan Ayu ke agen penyalur tenaga kerja. Dia sudah terlalu banyak membawa masalah. Aku tidak peduli berapa besar potensi yang kau lihat padanya, dia harus pergi, ujar Nyonya Fatimah dengan nada dingin. Ayu hanya bisa menangis dalam diam, merasa bahwa semua usahanya untuk bertahan di negeri orang mulai runtuh. Namun, sebelum keputusan itu dieksekusi, Sultan Fahad tiba-tiba turun tangan. Dengan pengaruhnya, ia berhasil menghentikan pemulangan Ayu. Aku tidak akan membiarkan gadis ini diperlakukan tidak adil, katanya tegas kepada Nyonya Fatimah. Tindakan Sultan Fahad ini membuat keluarga Al-Rashid terkejut, tetapi juga menegaskan bahwa Ayu kini berada di bawah perlindungannya. Meski begitu, Ayu tahu bahwa perlindungan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang lebih berat. Hari-hari Ayu di rumah keluarga Al-Rashid kini menjadi lebih sunyi, tetapi bukan berarti lebih tenang. Setelah Sultan Fahad turun tangan untuk menghentikan rencana pemulangannya, Ayu mendapati dirinya terjebak dalam perhatian yang semakin intens dari kedua sultan. Sultan Khalid, yang terluka oleh jarak yang diciptakan Ayu, semakin berusaha keras untuk mendekatinya. Di sisi lain, Sultan Fahad tetap tenang namun terus menunjukkan perlindungannya. Pada suatu sore yang sejuk, Sultan Khalid datang ke rumah Al-Rashid dengan alasan bertemu Tuan Rashid, tetapi jelas ia hanya ingin berbicara dengan Ayu. Kesempatan itu datang ketika Ayu sedang menyapu halaman belakang. Sultan Khalid mendekatinya dengan langkah cepat. Ayu, aku tidak bisa terus seperti ini, katanya tanpa basa-basi. Aku mencintaimu. Aku tahu ini sulit bagimu, tetapi kau harus tahu bahwa aku serius. Jika kau bersedia, aku akan memintamu menjadi bagian dari hidupku. Ayu tertegun. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Di satu sisi, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Sultan Khalid adalah pria yang tampan, penuh gairah, dan membawa perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia juga tahu bahwa pernyataan itu tidak sesederhana kedengarannya. Ayu menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Tuan Khalid, aku tidak bisa. Aku hanya seorang pembantu, dan aku datang ke sini untuk bekerja. Aku tidak pantas berada di duniamu. Kata-kata itu membuat Sultan Khalid terpukul, tetapi ia tidak menyerah. Jangan bicara soal pantas atau tidak, Ayu. Aku tahu apa yang aku rasakan. Dan aku tahu kau juga merasakan sesuatu untukku, katanya dengan nada lebih lembut. Namun, sebelum Ayu bisa menjawab, suara pelayan lain memanggilnya dari dalam rumah, memaksa pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan. Sementara itu, Sultan Fahad juga tidak tinggal diam. Ia mengundang Ayu untuk membantunya di acara amal besar berikutnya, kali ini di istananya sendiri. Ayu merasa gugup, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan itu. Ketika mereka duduk bersama setelah acara, Sultan Fahad berbicara dengan nada serius. Ayu,
Aku tidak tahu apa yang kau rasakan tentang Khalid, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku juga peduli padamu. Aku melihat dirimu sebagai seseorang yang luar biasa, dan aku ingin mendukungmu, apapun pilihanmu. Ayu merasa hatinya semakin berat. Perhatian Sultan Fahad yang lembut dan bijaksana membuatnya merasa aman, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menerima apapun tanpa memikirkan konsekuensinya. Tuan Fahad, saya sangat menghormati Anda, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapan yang Anda atau siapapun miliki. Saya hanya ingin hidup sederhana, jawabnya dengan jujur. Sultan Fahad tersenyum kecil. Hidup sederhana adalah pilihan yang mulia, Ayu. Tetapi kadang-kadang, takdir membawa kita ke jalan yang tidak kita rencanakan. Tekanan semakin memuncak ketika keluarga Sultan Khalid kembali mendesaknya untuk menjauh dari Ayu. Di sisi lain, Sultan Fahad mulai merasakan tekanan dari lingkaran bangsawan yang mempertanyakan hubungannya dengan seorang pembantu. Ayu, yang berada di tengah badai ini, merasa seolah-olah dirinya menjadi beban bagi semua orang. Malam itu, Ayu kembali berdoa di kamarnya yang kecil. Ia memohon petunjuk, memohon kekuatan untuk membuat keputusan yang benar. Tuhan, aku hanya ingin hidup tenang. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Air matanya mengalir tanpa henti. Ayu tahu bahwa apapun pilihannya, ia akan mengecewakan seseorang, entah itu Sultan Khalid, Sultan Fahad, atau bahkan dirinya sendiri. Namun, satu hal yang Ayu tahu pasti adalah bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Ia harus membuat keputusan, meski itu berarti mengorbankan perasaannya sendiri. Ia harus memilih antara cinta yang menggetarkan hati atau rasa hormat yang memberikan kedamaian. Dan di balik semua itu, Ayu sadar bahwa takdirnya mungkin jauh lebih besar daripada sekadar cerita cinta yang rumit ini. Hari-hari setelah pernyataan cinta Sultan Khalid dan perhatian mendalam Sultan Fahad menjadi ujian berat bagi Ayu. Tekanan di sekelilingnya semakin nyata, membuatnya sulit untuk bernapas. Di rumah keluarga Al-Rashid, Nyonya Fatimah semakin memperketat pengawasan terhadap Ayu. Ia mencurigai setiap langkah Ayu, bahkan mempermalukannya di depan pelayan lain. Jangan pikir dirimu istimewa hanya karena dua pria itu memperhatikanmu. Kau hanyalah pembantu, Ayu. Bentaknya suatu pagi. Ayu hanya bisa menunduk, menahan sakit di hatinya. Namun, yang paling menyakitkan adalah bisikan di antara sesama pelayan. Banyak yang mulai menganggap Ayu sebagai wanita yang hanya memanfaatkan perhatian para sultan untuk keuntungan pribadinya. Gosip ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Fahad, yang segera memanggil Ayu ke istananya untuk berbicara secara pribadi. Aku mendengar apa yang mereka katakan tentangmu, Ayu, ucapnya dengan nada lembut namun serius. Aku tidak ingin kau merasa sendirian. Aku di sini untuk mendukungmu. Ayu menatap Sultan Fahad dengan air mata yang menggenang. Tuan Fahad, saya tidak pernah meminta perhatian ini. Saya hanya ingin hidup tenang, bekerja, dan membantu keluarga saya. Tetapi semua yang terjadi sekarang membuat saya merasa seperti beban, bukan hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar saya. Ayu memegang erat jemarinya sendiri, berusaha menahan tangis. Saya tidak ingin menjadi alasan orang lain saling menyakiti. Di sisi lain, Sultan Khalid juga tidak tinggal diam. Ia merasa posisinya terancam oleh ketenangan dan ketulusan Sultan Fahad yang terlihat lebih mengerti kebutuhan Ayu. Dengan caranya sendiri, ia mencoba mendekati Ayu, bahkan menawarkan kehidupan yang tidak pernah Ayu bayangkan. Ayu, tinggalkan semuanya. Aku bisa memberimu kehidupan yang jauh dari semua tekanan ini. Kita bisa pergi kemanapun kau mau, ucapnya saat pertemuan rahasia mereka di sebuah taman kecil di Riyadh. Namun, tawaran itu justru semakin membuat Ayu tersudut. Baginya, kehidupan bukan hanya tentang cinta atau kemewahan, melainkan juga tanggung jawab kepada keluarga yang ia tinggalkan di desa kecilnya. Tuan Khalid, saya tidak bisa pergi begitu saja. Keluarga saya bergantung pada saya. Dan apa yang akan terjadi jika saya meninggalkan segalanya? Apa yang akan dikatakan dunia tentang seorang pembantu yang mengejar mimpi mustahil? Ayu menatap Sultan Khalid dengan air mata yang mengalir. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kehancuran siapapun. Semakin berat situasi, Ayu memutuskan untuk mengambil langkah besar demi mengakhiri semua konflik ini. Ia menulis surat kepada kedua sultan, berisi keputusannya untuk meninggalkan Riyadh. Dalam surat itu, Ayu menjelaskan bahwa ia bersyukur atas perhatian yang diberikan, tetapi ia tidak ingin menjadi alasan permusuhan di antara mereka atau membawa lebih banyak masalah dalam hidupnya.
Saya hanya seorang wanita biasa, dan saya tidak memiliki tempat di antara para bangsawan seperti Anda, tulis Ayu dengan hati yang berat. Saat Sultan Khalid dan Sultan Fahad menerima surat tersebut, keduanya merasa hancur, tetapi mereka tahu bahwa keputusan Ayu adalah cerminan dari keberanian dan integritasnya. Sultan Fahad, yang selalu menghormati pilihan Ayu, mengirim pesan terakhir kepadanya, mengatakan, jika suatu hari kau butuh tempat untuk berlindung, pintu istanaku selalu terbuka untukmu. Sementara itu, Sultan Khalid hanya bisa menatap surat itu dengan perasaan kosong, menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mempertahankan seseorang yang ia sayangi. Ayu akhirnya meninggalkan Riyadh dengan hati yang berat tetapi penuh tekad. Ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur dengan membawa pelajaran besar tentang cinta, pengorbanan, dan harga diri. Meski hatinya terluka, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ayu tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, dan di balik semua rasa sakit yang ia rasakan, ada kekuatan yang terus tumbuh di dalam dirinya, kekuatan seorang wanita yang berani memilih kebebasan dan martabat di atas segalanya. Kepulangan Ayu ke desa kecil di Jawa Timur disambut dengan kehangatan dari keluarganya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia membawa luka yang masih membekas. Ia kembali ke kehidupan sederhana, membantu ibunya di ladang dan mengurus adik-adiknya, mencoba melupakan badai yang pernah menghantam hidupnya di Riyadh. Namun, bayang-bayang dua sultan yang pernah begitu dekat dengannya terus menghantui pikirannya. Kadang, ia teringat senyuman tenang Sultan Fahad dan keberanian Sultan Khalid yang penuh gairah, tetapi ia mengingatkan dirinya bahwa keputusan untuk pergi adalah yang terbaik. Namun, tak semua kembali seperti semula. Kehadiran Ayu di desa membawa cerita yang menyebar dengan cepat. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang kabar yang beredar bahwa Ayu pernah menjadi perhatian dua pria kaya dari Arab. Beberapa menganggapnya sebuah kebanggaan, tetapi ada pula yang memandangnya dengan sinis. Ayu hanya pembantu, tapi kenapa dia bisa begitu beruntung? Bisik beberapa tetangga yang iri. Ayu berusaha tetap tenang, tetapi bisikan-bisikan itu membuat hatinya terusik. Di sisi lain, Ayu merasa kehidupan di desa tidak lagi sama seperti sebelum ia pergi. Ia tak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari apa yang pernah ia alami di Riyadh. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa, memohon agar Tuhan membimbing langkahnya ke arah yang benar. Ia ingin memulai kembali, tetapi tidak tahu bagaimana caranya melangkah maju. Dalam keheningan malam, ia sering berdiri di depan jendela, memandang bintang-bintang, bertanya-tanya apakah kedua sultan itu masih memikirkannya. Suatu hari, seorang tamu tak terduga datang ke desa Ayu. Seorang pria berjas rapi dengan wajah asing tiba di depan rumahnya. Ternyata, pria itu adalah utusan dari Sultan Fahad. Dengan sopan, pria itu menyerahkan sebuah surat kepada Ayu. Dalam surat itu, Sultan Fahad menulis dengan nada penuh penghormatan dan kasih. Ayu, aku tidak pernah melupakanmu. Aku berharap kau hidup bahagia dan damai. Tetapi jika suatu hari kau membutuhkan dukungan, aku akan selalu ada untukmu. Ini adalah tanda kecil dari rasa hormatku padamu. Bersama surat itu, terdapat sebuah dokumen yang membuat Ayu tertegun. Sultan Fahad telah menyisihkan dana yang cukup besar untuk membantu keluarga Ayu keluar dari kemiskinan. Namun, hati Ayu terombang-ambing. Ia merasa bahwa menerima bantuan itu akan membuatnya terikat lagi pada masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Dengan hati berat, Ayu memutuskan untuk menulis surat balasan kepada Sultan Fahad, menyatakan rasa terima kasihnya tetapi juga menjelaskan bahwa ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Tuan Fahad, kebaikan Anda adalah anugerah besar, tetapi saya ingin mencoba menjalani hidup ini dengan usaha saya sendiri, tulis Ayu. Namun, kedatangan utusan Sultan Fahad itu hanya awal dari kejutan. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat lain tiba, kali ini dari Sultan Khalid. Tidak seperti Sultan Fahad, Sultan Khalid tidak menawarkan apapun selain kata-kata penuh penyesalan dan kejujuran. Ayu, aku tidak tahu bagaimana melupakanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau telah mengubah hidupku. Meski kau jauh, hatiku selalu bersamamu. Surat itu membawa Ayu kembali ke kenangan akan cinta yang tak pernah sempat ia wujudkan. Kehadiran surat-surat itu membuat Ayu semakin bingung. Ia ingin melupakan semuanya dan fokus pada hidupnya di desa, tetapi hatinya terus-menerus diguncang oleh ingatan masa lalu. Suatu malam, ketika ia duduk di tepi sawah memandang bulan, ibunya menghampirinya. Ayu, apa yang sebenarnya ada di hatimu? Jangan membohongi diri sendiri.
Jika kau merasa masih ada sesuatu yang harus kau selesaikan, lakukanlah. Jangan biarkan dirimu menyesal di kemudian hari. Kata-kata ibunya seperti membuka pintu yang selama ini Ayu coba tutup rapat-rapat. Dalam kesunyian malam itu, Ayu sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Ia harus menemukan jawaban atas pergulatan batinnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang mencintainya. Namun, apakah ia akan kembali ke Riyadh atau tetap melanjutkan hidupnya di desa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, Ayu kini berdiri di persimpangan hidupnya, dengan hati yang penuh tekad dan keberanian untuk melangkah ke depan. Pagi itu, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Ayu duduk di atas tikar di halaman rumahnya, dikelilingi oleh suara alam yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, perasaan bingung dan cemas tak kunjung reda. Surat dari Sultan Fahad dan Sultan Khalid masih tersimpan di laci kamarnya, dan tiap kali ia memandangnya, hatinya bergetar. Ia tahu, memilih untuk melupakan semuanya berarti mengubur perasaan yang begitu dalam, sementara jika ia memutuskan untuk kembali, ia akan kembali menghadapi dunia yang penuh dengan harapan dan ekspektasi yang belum tentu ia inginkan. Ayu berjalan menuju sumur untuk mengambil air, memikirkan pesan-pesan yang telah ditinggalkan oleh kedua sultan. Kebaikan Sultan Fahad begitu tulus, menawarkan bantuan untuk keluarganya yang miskin, namun Ayu merasa bahwa bantuan itu bisa membuatnya terikat dengan masa lalu yang ingin ia hindari. Di sisi lain, Sultan Khalid, dengan cintanya yang penuh gairah, membuat Ayu merasa seolah-olah ia adalah pusat dunia, tetapi di dalam hatinya, Ayu tahu bahwa perasaan itu bisa membawa lebih banyak bahaya daripada kebahagiaan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Ayu semakin merasa terasing di tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Meskipun keluarganya sangat mencintainya, ia merasa seolah-olah ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan mereka. Ayu merasa tidak bisa sepenuhnya kembali seperti dulu. Dunia yang ia tinggalkan di Riyadh telah mengubahnya, membuka matanya terhadap hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun, apakah ia harus membiarkan hal itu mengendalikan hidupnya? Suatu sore, saat Ayu sedang membantu ibunya di kebun, ia melihat seorang tamu asing datang. Ia mengenali pria itu dari jauh, seorang utusan dari Sultan Fahad. Tanpa berkata sepatah kata pun, utusan itu menyerahkan sebuah amplop berisi surat dan dokumen dari Sultan Fahad. Sultan Fahad berharap ini bisa membantu keluargamu lebih jauh. Ini bukan hanya soal uang, Ayu. Ini juga tentang kesempatan baru, kesempatan untuk mewujudkan impianmu, kata utusan itu. Ayu merasa hati dan pikirannya semakin kacau. Surat itu berisi tawaran untuk membuka usaha kecil di desanya, dengan dukungan penuh dari Sultan Fahad. Ia tahu, kesempatan ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi itu juga akan membuatnya terikat kembali dengan dunia yang ia tinggalkan. Ayu merasa dirinya seperti berada di persimpangan jalan yang begitu berat, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi besar. Sementara itu, di sisi lain dunia, Sultan Khalid tidak pernah berhenti memikirkan Ayu. Ia telah mengirimkan beberapa surat lagi, tetapi Ayu selalu menolak. Kali ini, suratnya lebih mendalam, mengungkapkan perasaan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ayu, aku tahu aku telah banyak mengecewakanmu. Tetapi aku ingin kau tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika kau memilih untuk datang kepadaku, aku akan menunggumu, tanpa syarat. Kalimat itu seperti luka yang membuka kembali, mengguncang hati Ayu yang telah berusaha melupakan semuanya. Namun, Ayu tahu bahwa memilih Sultan Khalid berarti kembali ke dunia yang penuh dengan tekanan dan harapan yang tak pernah ia inginkan. Di sisi lain, menerima tawaran Sultan Fahad akan berarti hidup dalam bayang-bayang dunia yang sama sekali berbeda. Ayu merasa dirinya terjebak, dan tak ada lagi jalan tengah. Ia tidak bisa menunda keputusan ini lebih lama lagi. Malam itu, Ayu duduk di bawah cahaya rembulan, memikirkan setiap keputusan yang telah ia buat, dan setiap kata yang telah diucapkan. Ia tahu bahwa ia harus memilih dengan hati, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit. Setelah berjam-jam merenung, Ayu akhirnya membuat keputusan yang tak terduga. Esok hari, ia akan menghadap Sultan Fahad untuk menerima tawarannya, tetapi bukan hanya karena uang atau kemewahan. Ayu ingin menjalani hidupnya dengan cara yang baru, dengan keberanian untuk mengubah nasib, dan memberi arti lebih bagi keluarganya. Namun, hatinya akan selalu membawa kenangan tentang cinta yang belum sempat ia wujudkan bersama Sultan Khalid. Ayu memutuskan untuk memulai perjalanan baru,
meskipun itu berarti meninggalkan sebagian dari dirinya yang pernah ia cintai. Namun, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan keputusannya kali ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan baru, kemungkinan yang ia pilih sendiri.